مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu, para muslimat yang hadir pada sore ini, semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Kacau. Nah, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, harus lebih baik. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. RT 6. Oh. RT 6 ada 2. 200. RT 7. RT 8. Oh. Ya kalau nggak hadir kebangetan. Dekat musola nggak hadir. Nah ini yang paling jauh, RT 10. Nggak ada RT 11, RT 9. Nggak ada. 7 belum Ustaz. RT 7 udah ya. Bu RW-nya alhamdulillah tetap istiqomah. Nggak apa-apa sedikit ibu-ibu, yang penting hadir. Tapi ini luar biasa panjenengan sampai sekarang istiqomah, niatkan hanya ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan duduk di majelis ini, panjenengan seharusnya disibukkan di rumahnya, merawat anaknya, beres-beres bebenah rumahnya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang panjenengan di majelis ini. Forumnya belum selesai tadi? Apa Ustaz? Enggak, soalnya biar forum saya sekarang. Saya ingin lihat. Kalau ada yang bicara berarti masih ada forum lain selain saya. Kebetulan saya datang awal sekarang. Enggak lambat kan, enggak kayak kemarin kan? On time. Berarti kalau kesini ini harus setelah khutbah langsung kesini. Besok-besok kopinya jangan ditaruh di dalam, taruh di luar saja. Jadi saya biar ngaso di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Izin menjawab salam
Soalnya ada kiai yang menyapa kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan jawab salam, itu bukan mengucapkan salam. Ada orang tua kami menyapa lewat TikTok kami. Ustaznya main TikTok. Tapi alhamdulillah bukan TikTok yang joget-joget. Insyaallah ini bagian dari dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at imra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Perempuan itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata perempuan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wafidun nisa." Saya ini seorang utusan para wanita. Jadi hari ini kita ingin mempelajari komplainnya seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Pokudulujen Kiai. Ay rasuluhunna ilaika, seorang utusan kaum wanita yang datang kepada engkau wahai Rasulullah, li as'alaka an nasibihinna minal jihad, untuk menanyakan kepada engkau tentang bagian mereka para wanita minal jihadi, dari jihad berperang. Kemarin dulu ketika perjuangan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dilibatkan adalah kaum Adam, kaum laki-laki. Kemudian wanita ini memang suka komplain. Ini kok laki-laki terus yang dilibatkan. Kapan nih bagian saya? Mengumpulkanlah mereka, buat forum. Ditunjuk salah satu dari mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya jihad karena mereka itu mendengar betapa luar biasa janji-janji Allah kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza al-jihad katabahu Allah ay aujabahu 'ala ar-rijali. Jihad ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, au aujabahu, Allah telah mewajibkan jihad ini 'ala ar-rijali, atas laki-laki. Fa in yusayyabu, maka jika mereka tertimpa luka, bitasdidil ya'il maftuha mabniun lil majhul. Yusayyabu ini bentuknya adalah mabni majhul. Diterpa luka, dikenai luka. In asabahumu al-jarhu ujiru. Jika dikenai luka mereka, maka mereka akan diberikan pahala. Ai usibu sawaban azima, mereka akan diberikan pahala dengan pahala yang besar. Ini kelebihan jihad. Orang yang jihad di dalam jalan Allah, para laki-laki itu mereka lukanya, ketika luka di dalam jalan jihadnya, di jalan peperangannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar. Wa ikutilu, dan jika mereka terbunuh fil jihadi, di dalam jihadnya, kanu ahya'an inda rabbihim, mereka adalah orang yang hidup di sisi Tuhannya. Aidawi zulfa minhu, yakni orang yang dekat daripada Tuhannya. Jadi ini
janji-janji di dalam jihad Allah yang kemudian dipermasalahkan oleh kaum Hawa. Mereka pengen dong dapat ganjaran-ganjaran jihad itu. Lukanya diganjar, wafatnya seakan-akan dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di akhirat dekat dengan Tuhannya. Wa ruwiya anna Allah taala, diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, guru kami itu ada yang membaca yatlu alaihim, melihat Allah atas mereka, ada yang yuttali'u alaihim, memperlihatkan. Kalau saya pribadi mengambil yatlu alaihim, akan melihat Allah alaihim kepada mereka, kepada orang-orang yang laki-laki berjihad. Wa yaqulu, dan Allah berfirman berkata kepada mereka, saluni, mintalah kalian kepadaku. Artinya kepada orang-orang yang jihad, yang kemudian dia hidup di sisi Allah, yang kemudian dia diam di dalam surganya Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Allah berfirman kepada mereka, saluni, mintalah kamu, mintalah kalian kepadaku, ma syi'tum, apa yang kalian inginkan. Fayaquluna, orang-orang yang ahli jihad, yang syuhada, mereka berkata, mereka menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa nas'aluka, bagaimana kami meminta kepadamu, wa nahnu nasrahu wa nahnu nasrihu. Ada yang membaca nasrahu, ada yang membaca nasrihu. Wa nahnu nasrihu wa nahnu nasrahu fil jannati fi ayha syi'na. Dan kami, sedangkan kami dapat berjalan di surga di tempat mana saja yang kami mau. Ya Allah, bagaimana kami harus meminta kepadamu, padahal kami bisa kemana-mana, bolak-balik ke sana ke sini, dimanapun tempat yang kami mau. Falamma ra'au an la yatruku min ayyas'alu, maka tatkala mereka berfikir, melihat, alla yatruku min ayyas'alu, bahwa tidak pantas meninggalkan atau membiarkan daripada permintaan itu, syai'an, akan sesuatu. Qalu, kemudian mereka berkata, nas'aluka an turadda arwah, nas'aluka, kami memohon kepadamu, an turadda, untuk dikembalikan, arwahuna, roh-roh kami, ila ajzadina fid dunya, kepada tubuh kami dihidupkan kembali di dunia. Naqtulu fi sabilika, dan kami akan perang lagi sampai terbunuh di jalan agamamu. Ini yang kemudian diminta oleh para mujahid, para orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ketika diminta oleh Allah, yuk minta apa kalian? Yang diminta, hidupkan kembali saya ya Allah. Hidupkan kembali. Untuk apa dia? Wadzalika lima ra'au, demikian itu, ingin dihidupkan kembali itu disebabkan lima ra'au, karena mereka melihat minan na'imi, dari kenikmatan-kenikmatan, yurzaquna, yang diberikan kepada mereka, ay min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Artinya betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang kemudian karena kenikmatan itu, orang yang sudah nikmat di surga, kemudian dia minta lagi untuk dihidupkan kembali agar bisa berperang, berjihad
dan wafat di dalam kalimat La ilaha illallah, dalam bendera perjuangkan agama. Ini luar biasa itu. Kita mungkin perang Palestina, kita jangankan disuruh perang, disuruh nyumbang, ya belum tentu mau. Ada penggalangan dana Palestina? Ada. Luar biasa Islam. Ibu RW yang Bu RW yang jadi komandannya. Ya berarti semuanya komandannya semuanya. Enggak usah ke Palestina, Ustaz, banyak di sekitar kita yang kelaparan. Nah, ya, itu jihad juga. Di mana-mana yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, miskin, insyaallah itu termasuk orang yang terbaik di dunia. Khairun nas anfa'uhum alinnas. Paling baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Di situ tidak ada bahasa orang terbaik adalah orang yang pintar mengaji. Tidak ada di sana orang yang ahli ilmu. Tidak ada di sana orang yang kaya. Tidak ada di sana orang yang punya jabatan tinggi. Tapi orang yang bermanfaat adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat. Orang yang berilmu, orang yang punya jabatan, orang yang kaya, tapi dia tidak bisa bermanfaat, khususnya kepada orang Islam, khususnya kepada lingkungan, maka dia bukanlah orang yang terbaik. Makanya walaupun panjenengan tadi baca Al-Kahfi sebelum waktu saya istirahat di luar, luar biasa bisa bersama-sama. Yang masih bertata-tata ikut-ikutan baca, yang akhirnya mungkin bisa sebab-musabab karena sering baca setiap Jumat bisa hafal. Amin Allahumma. Amin. Kalau kemarin hafalnya Yasin ditambah surah Al-Kahfi. Sudah hafal? Hah? Hafal? Ustaznya belum? Saya belum hafal, tapi saya bisa baca. Berarti luar biasa, ibu-ibu sudah hafal. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat surah Al-Kahfi? 110. Hafal sama isinya? Wah, hafalnya 5 ayat. Saya juga hafal wal yatalattaf. Tadi kayaknya ada di luar saya mendengar wal yatalattaf. Oh, itu yang saya hafal. Qala arwahu syuhada'i fi ajwafi tuyuri khudrin. Rawa Ibnu Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan Ibnu Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Rasulullah bersabda, arwahu syuhada, ruhnya orang-orang yang mati syahid fi ajwafi tuyuri khudrin, berada di dalam tenggulu, berada di dalam perut burung-burung yang hijau. Taridu anharul jannah, burung-burung itu datang ke sungai-sungai yang ada di dalam surga. Wa ta'kulu min thimarihi, kemudian makan dari buah-buahan surga. Wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin, kemudian burung itu berlindung ke dalam lampu-lampu lentera-lentera mu'allaqatin yang digantung fi dhillil arsy, di dalam naungan aras. Di surga
roh-rohnya syuhada itu, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, berada di dalam tembuduk, berada di dalam perut burung yang hijau yang kemudian memakan, datang ke sungai-sungai surga, memakan buah-buahannya. Nah, setelah makan masuk ke panjenengan, masuk ke orang-orang sahih, bisa menikmati semuanya. Wa nahnu ma'asyiran nisa naqumu 'alaihim, dan kami sekalian wanita, khusus ma'asyiran nisa, golongan perempuan, naqumu 'alaihim, menjalankan, membantu kepada mereka para syuhada, bil hidmati, yakni dengan melayani, wa nu'inuhum, dan kami membantu mereka ala ma hum alaih, atas apa yang mereka memerlukannya. Kami ini para perempuan hanya bisa menghidmatkan, melayani, dan sekedar membantu apa yang mereka butuhkan saja. Fa qawluhu nahnu mubtada'un jumlatu naqumu khabaruhu, wa qalu ma'asyir mansubun 'ala al-ittisas, ay akhussu ma'asyiran nisa, saya menentukan kepada golongan para wanita. Fama lana min dzalika, setelah kita kaji bahwasanya orang mati syahid itu bagaimana tadi Bu ketika luka? Ketika luka orang syahid itu gimana? Diberikan pahala atas lukanya. Ketika terbunuh seakan-akan dia hidup di sisi Allah. Kemudian para wanita itu bertanya, enggak, memang ditaruh di luar sama saya Ibu. Oh, ketinggalan sama kuncinya. Alhamdulillah nggak merokok berarti. Terima kasih banyak. Kemudian karena tahu bagaimana luar biasanya jihad yang kita sebutkan tadi itu, perempuan utusan ini mengatakan begini, famalana min dzalika, maka apa yang didapatkan kami dari hal tersebut? Apakah tidak ada dari pahala itu untuk kami? Nah, seperti itu. Jadi perempuan itu demo ke Rasulullah, ingin sama Bu, kesamaan gender. Nah, sering kan mendengar ingin sama-sama, laki-laki dapat A, ibu-ibu dapat A. Ini bukan terjadi sekarang. Di masa Rasulullah juga demo. Kok laki-laki doang yang jihad? Kok laki-laki doang yang dibalas, dukanya saja dibalas? Emang kami nggak bisa? Kita juga bisa pakai pedang, bisa pakai kuda, bisa pakai itu. Demonya mereka. Ajril jihad bil jurhi wal qatli, yakni pahala jihad itu dengan luka dan terbunuhnya. Mereka enak banget ya, bisa terbunuh dan bisa mendapatkan balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kami itu apa yang didapat? Itu demonya ibu-ibu kepada Rasul. Wah, luar biasa. Ibu-ibu ini memang sudah berani kepada Rasul. Di zaman Rasulullah sudah berani. Jadi kalau sekarang berani sama ustaznya, ya sudah biasa. Tapi ibu-ibu sini alhamdulillah tidak ada yang berani sama ustadznya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, Bu, demonya ibu-ibu yang datang kepada Rasulullah dijawab, sama-sama pengen jihad, sama-sama pengen terbunuh. Kalau terbunuh sama-sama pengen hidup di sisi Allah. Karena ingat Bu ya,
di akhirat itu, di surga itu, nikmat yang paling besar adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan dikasih perhiasan di surga, karena memang kalau perempuan kan tidak pernah dijanjikan bidara ya. Kalau laki-laki kan sedikit bidadari. Sedikit katanya kalau minum sampai terlihat bidadari, sedikit bidadari. Kalau perempuan kan nggak seperti itu, karena memang perempuan nanti itu akan diberikan berupa hiasan yang kepuasannya sama ketika di laki-laki diberikan bidadari. Maka kemudian begini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda menjawab, ablighi man laqiti an-nisaa, sampaikanlah kepada orang-orang yang engkau bertemu dengan wanita. Ini perintah Rasulullah, kalau saya ketemu dengan kaum wanita, sampaikan. Dari kebetulan saya di sini baca kitabnya, saya juga akan menyampaikan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna ta'ata zauj, bahwasanya menaati suami itu, wa'tirafan, dan mengakui bihaqihi, akan haknya suami, ayyatraran bihi, mengakui akan haknya suami, ya'dilu dzalika, menandingi taatnya panjenengan ibu-ibu itu, ayyumathilul jihadah, yakni menyamai akan jihad itu, wa yaqumu maqamahu, dan berdiri pada tempat jihad itu. Jadi begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya, ini sampaikan kepada kaum Hawa, kalau engkau bertemu, bahwasanya taat kepada suami, mengakui akan haknya suami, itu menandingi dengan pahala jihad. Jadi jenengan itu cukup taat kepada suami, cukup taat kepada laki-laki yang ada di samping panjenengan, maka panjenengan sudah akan mendapatkan tempatnya sebagaimana tempatnya jihad, akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang melakukan jihad. Yang suaminya wafat duluan, Bu, kalau belum nikah, doakan saja suaminya. Ya, yang kalau udah nikah, suami barunya yang didoakan. Jangan suami lamanya. Suami barunya taat kepada suami yang baru. Tapi kalau suami lama saya tidak wafat, Ustaz, masih ada nikah lagi, saya ditinggal. Ya bukan, sudah bukan jodohnya. Jangan salah. Doakan saja. Yakinlah bahwa cobaan itu sebenarnya akan ada hikmah dan akan ada pahala balasan yang Allah siapkan di surganya nanti. Panjenengan dihina, insyaallah laki-laki itu tidak ada yang akan mengkhianati ibu-ibu, insyaallah. Tidak ada. Cuma keseleo saja. Enggak, insyaallah suaminya ibu-ibu insyaallah akan menjadi suami yang soleh. Doakan gitu. Panjenengan itu pasrahkan kepada Allah. Jenengan mau menjaga suaminya 24 jam pun, kalau memang suaminya itu punya keinginan, ya tidak bisa. Mana siang malam bertengkar, isi dapur sudah berantakan,
piring sana piring sini sudah pecah, sudah bingung mau mecahin apa lagi. Maka salah satu-satunya ketika punya suami, ya tinggal kita kajian yang kemarin-kemarin. Kalau saya sabar dengan buruk sifat suami, maka insya Allah akan diberikan pahala seperti pahalanya Siti Asia. Ya sebaliknya bapak-bapak yang di luar, kalau ibu-ibunya pada saat itu etikanya tidak baik, maka pahala yang akan diberikan kepada orang yang sabar para suami menghadapi istrinya yang kurang baik, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Jadi enak, jenengan pasrahkan saja urusan itu kepada Allah. Sampaikan saja unek-unek panjenengan kepada suami. Mas, sampaikan kepada suaminya, Mas, saya ini diikat kalau dengan kalimat thayyibah melibatkan Allah. Saya memang tidak melihat sehari-harinya Mas di mana, Papa di mana, kakek di mana, takut manggil kakek. Engkong di mana, takut ada yang manggil engkong. Bilang, saya hanya pasrah kepada Allah. Karena saya bisa berjodoh kepadamu hari ini. Tiada lain, karena sudah jadi garis yang ditakdirkan Allah Subhanahu. Baik buruknya saya pasrahkan kepada Allah. Kalau engkau melanggar dari apa yang engkau janjikan dulu, biarlah Allah saja yang menjadi saksi buat saya. Takut dia, musuhnya Allah. Mau jajan di luar, mau beli kue maksudnya, bukan. Dia mikir istrinya, kayaknya istrinya suka yang warna ini. Kenapa? Kenapa? Ya kalau jenengan belum berkata begitu ya nggak bisa, Bu. Sampaikan nanti, Papa. Saya pasrahkan seluruh jiwa ini hanya kepada Allah. Kalau engkau sakiti jiwa ini, biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ceramah ya? Ya nggak apa-apa. Ceramah ini bukan Papa, tidak ceramah, ini menyampaikan apa yang dikatakan Ustaz. Bisa ibu-ibu nggak usah ngomong langsung, cukup ketik hari ini di WA, Papa, dimanapun engkau berada, semoga Allah selalu menjagamu dari sesuatu yang tidak baik. Dan saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, langsung kirim. Pasti kepikiran suaminya itu, Bu. Ada apa ya nggak biasanya? Ini takut tanda-tanda. Astagfirullah. Tanda-tanda akan hidupnya lebih harmonis dan lebih makmur. Jadi taat kepada suami, mengakui akan hanya suami, ini akan menandingi pahala jihad. Wa qalilun minkunna man yaf'alu, dan sedikit sekali di antara kamu para wanita orang yang mengerjakan ini. Artinya kalau segeri asri dua sedikit sekali, kayaknya di Alisila doang yang ngerjain. Yang ngerjain taat kepada suami. Jadi di antara yang sedikit itu termasuk orang, maksudnya yang sedikit ini kan sedikit kata Rasulullah. Oh, sedikit sekali yang taat kepada suami, sedikit sekali orang yang mengakui haknya suami daripada golongan ibu-ibu. Insya Allah yang termasuk dari sedikit itu semuanya masuk di al-Islam. Karena insya Allah ini semua ini termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya
jihad. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau jenengan mau buat kopi, kalau mau buat kopi, nanti nih Bu, biasa makin kopi nggak sama suaminya? Janganlah Bu, teh buatin teh, energen, buatin Bu. Mengabdi kepada suami, taat kepada suami, surga, dekat dengan Allah. Tapi Bu, ketika jenengan buatin itu jangan hanya buatlah kesan di situ. Apa kesannya? Mengamalkan ilmu. Allahu Akbar, Papa. Nggak, setiap ngasih nergen, kopi, Allahu Akbar, Papa. Ada apa, Mama? Jihad, Papa. Hari ini saya sedang melaksanakan jihad kepada Allah, dan insya Allah akan mendapatkan pahala itu. Ya biasa. Kalau suaminya udah megang begini, terima saja. Ini adalah bagian kita berjihad, ingin mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang Wah, gampang banget ya. Ibu-ibu yang gampang dapat pahala jihad, nggak usah luka-luka, cukup hatinya kadang yang luka, kadang hatinya yang teriris-iris, fisiknya ya kadang kan laki-laki itu kan ceplos-ceplos Bu. Tidak ada niat biasanya laki-laki itu, tidak ada niat menyakiti wanita yang telah dia pilih. Bu, saya nih sebagai kaum laki-laki nih, saya ini ngasih tahu ke ibu-ibu ya. Saya ini ngasih tahu kepada ibu-ibu ya. Saya sebagai kaum laki-laki nih, perwakilan laki-laki sendirian nih. Protes gak apa-apa nanti setelah ini. Laki-laki itu Bu, kalau tidak mencintai panjenengan, tidak mungkin mau melahirkan anak-anak keturunan dari panjenengan. Anak-anak yang akan mendoakan dia, anak-anak nanti yang akan menjadi penerus dia. Tapi sosok wanita yang dipilih adalah panjenengan. Lah, laki-laki itu banyak pilihan Bu. Ya waktu gaji ya, karena KPO. Jujur ya, aduh, ini kok mic-nya semakin turun. Maaf, laki-laki itu kalau sudah berkeluarga, saya yakinnya sudah bukan lagi yang dipandang adalah cantik ataupun buruk wajah. Kenapa? Karena ketika sudah membina rumah tangga, biasanya laki-laki yang akan dipikirkan adalah masa depan dia, masa depan keluarganya. Laki-laki akan berpikir, dialah wanita yang akan menemani saya sampai mati. Orang tua saya yang sudah membesarkan saya akan jauh dengan saya. Anak-anak yang saya besarkan akan jauh dengan saya. Tapi perempuan yang telah akad nikah, qabiltu nikaha, sampai mati. Yang penting jangan emosian. Kalau emosian cepat cerai. Yang laki-laki ataupun perempuan, ya masalah biasa Bu. Makanya kita belajar ukhududdin. Masalah yang ada itu ketika disakitin minimal untuk meredam itu loh, ada janji Allah dalam pahalanya. Kita tahu, oh sekarang suami saya nusuk saya di dalam hati saya, tapi saya alhamdulillah suami saya telah memberikan pahala kepada saya. Enak kan? Ya. Suaminya mencaci, suaminya memaki, karena kadang kan
Laki-laki itu emosi bu, kantornya banyak masalah, dia tidak punya pelampiasan. Tahu-taunya ibu sudah nyampe ke rumah diomelin sama ibu. Akhirnya dia ngomelin balik bu. Akhirnya marah-marah, ibu jadi diam saja. Nah, ketika kadang ada kata-kata oleh suami itu yang keterlaluan, yang menyakitkan, tanpa sadar dia ucapkan. Ketika ada rasa sakit di dalam hati ibu, setidaknya setelah ngaji hari ini tahu. Terus pak. Lanjut terus. Ngomongnya terus. Artinya apa? Ada pahala-pahala yang terus dikirim oleh suaminya. Terus pak. Artinya ketika bilang terus, ada pahala. Kalau mau mukul, jangan pukul pak. Jangan pukul ya. Di dalam Islam tidak diperkenankan memukul, kecuali ada beberapa hal, atau ingin memukul tapi tidak sampai menyakiti. Itu kan? Boleh pak. Makanya ajarin suaminya cara mukul yang benar bu. Cara mukul yang benar ajarin. Kalau suaminya ya insya Allah tidak ada lah. Nggak ada. Kalau memang ada, ajarin memukul. Kamu boleh memukul saya pak. Artinya kalau memang ada yang memukul, keluarga di sana ada yang begitu, bilang kamu boleh memukul, tapi pukullah secara syar'i. Kerudung ada kerudung syar'i, memukul ada memukul syar'i. Bagaimana cara memukul syar'i? Kalau nanya cara memukul syar'i gimana? Nah, ya. Ya Allah. Hidup berkeluarga yang begitu, Bu. Jenengan lebih lama berkeluarga ketimbang saya, insya Allah. Panjenengan karena memang pelajaran terlama itu adalah pelajaran memahami masing-masing pasangan. Apalagi suaminya yang kadang-kadang berubah-ubah, kadang-kadang baik, kadang-kadang nah, sabarlah bu. Janji ketika panjenengan taat kepada suami, mengakui haknya suami, setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala. Pahalanya sebesar apa bu? Seperti apa pahalanya bagi orang yang taat kepada suami? Seperti orang yang berjihad. Rawahul Bazar wa rawahu Bazar wa Tabrani. Bazar, Imam Bazar dan Tabrani yang meriwayatkan hadis ini. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi surat An-Nisa, di dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabu. Lirrijali nasibun, bagi laki-laki mempunyai bagian pahala, mimma iktasabu, dari amal yang mereka kerjakan, walinnisa'i nasibum mimma iktasabna, dan bagi wanita juga mendapatkan bagian pahala dari amal yang mereka telah mengerjakannya. Maksudnya bagaimana ayat ini? Lirrijali sawabun bisababi ma'amilu minal jihad. Laki-laki itu mendapatkan pahala disebabkan apa yang mereka telah kerjakan daripada jihad. Nah, laki-laki itu ketika berjihad dapat pahala. Walin nisa'i, ini bagi ibu-ibu, bagi para wanita-wanita muslimah, sawabun mimma iktasabna, mendapatkan pahala disebabkan apa yang ibu-ibu lakukan, min hifdzi furujihinna, dari mengerjakan, yaitu menjaga farji-farji mereka, wa ta'atillah, dan taat kepada Allah,
wa ta'ati azwajihinna, dan taat kepada suami. Jadi laki-laki itu berat perjuangannya, Bu. Harus berdarah-darah dulu maksudnya. Nggak sekarang nggak ada darahnya sekarang. Jihadnya sudah nggak ada di sini. Berarti jihad yang lain. Kalau dulu itu pada masa Rasulullah, pembebasan Mekah, ya kan? Bagaimana Allah selalu dihina dan mereka siap berjuang. Pilihannya hanya dua, mati syahid atau luka-luka pada saat itu. Maka laki-laki itu memang berperang, Bu. Tapi perempuan juga mendapatkan pahala ketika taat kepada Allah dan ketika taat kepada suami. Makanya di dalam Al-Qur'an, walirrijali nasibum mimma tasabu walinisa'i nasibum mimma tasabna. Sama-sama oleh Allah berikan ganjaran sesuai apa yang mereka lakukan. Makanya gampang saja, Bu, tinggal taat. Suami disuruh buat kopi, jalan. Suami minta makan, jalan. Layani mereka. Jangan lihat kepada suaminya. Kalau lihat kepada suaminya nanti enak. Karena nyuruh-nyuruh, belum duduk disuruh lagi, belum duduk. Artinya kan enak. Ini Pak baru duduk, Pak. Kok udah disuruh lagi? Jangan lihat kepada itu. Lihat kepada surga. Lihat kepada hari akhir yang tidak ada akhirnya, kekal selama-lamanya. Jadi ketika mengerjakan bismillahirrahmanirrahim, investasi akhirat. Jadi ketika jenengan buatin kopi, langsung niatin bismillahirrahmanirrahim, investasi akhirat. Menarik ini, ibu-ibu ini menarik. Gampang sekali mengerjakan. Walaupun kata Rasulullah, sedikit orang yang melakukan, ya tinggal taat saja kepada suami. Farijal wan nisa'u fil ajri fil akhirah sawaun. Laki-laki dan perempuan itu dan para wanita itu di dalam masalah mendapatkan pahala fil akhirati, di akhirat, sawaun, sama. Laki-laki sama perempuan ya podo, sami mawon. Sami mawon bahasa mana ya, Bu ya? Bahasa Jawa ya? Sami mawon. Sami mawon je. Saya tahunya enje panjenengan. Sami mawon. Wa dzalika annal hasanata takunu bi asri amsalha yastawi fi dzalika ar-rijalu wan nisa'u. Laki-laki dan perempuan itu, bahwasanya amal kebaikan itu akan menjadi 10 kali lipat, sama saja antara laki-laki dan perempuan. Wa fadlur rijali 'alan nisa innama huwa fid dunya. Kelebihan keutamaan laki-laki atas perempuan itu hanya waktu di dunia, tapi di akhirat sama saja. Cuma begini, perlu disampaikan kepada para kaum laki-laki yang kebetulan mendengar mikrofon di atas ini. Nikmat yang paling luar biasa adalah bukan bersama bidadarinya, tapi bisa membawa istrinya ke dalam surga. Itu yang akan mendapatkan luar biasa, itu lebih daripada 10.000 kali lipatan itu. Artinya seharusnya ketimbang dia niat sholatnya hanya karena bidadari, lebih baik niatkan bawa istrinya masuk surga. Biasanya kan bidadari dulu. Oh enggak, istri dulu yang akan menjadi bidadari. Ini calon-calon bidadari. Suaminya menjadi suami yang beruntung. Kenapa? Karena ternyata
ibu-ibunya sudah dipersiapkan untuk menjadi bidadari. Makanya karena suaminya ini menyiapkan panjenengan menjadi bidadari, kalau diajak kebaikan mau bu, diajak sholat ke masjid mau, diajak makmum di rumah mau, diajak santunan yatim mau. Tapi kadang memang yang lebih banyak santunan ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Berarti yang ngajak jenengan bu, jangan ibu. Kalau bapak-bapaknya nggak ngajak menjadi imam, bapak-bapaknya nggak ngajak mereka untuk berjamaah, ya ibu-ibu yang ngajak. Bapak, saya tidak ingin hidup dengan bapak ini hanya di dunia. Izinkan istrimu ini menjadi makmum di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Luar biasa bu. Jenengan kalau sudah di surga bersama suaminya, udah nggak bisa nggak mulai dari baru lagi. Sudah kenal lama, sudah kenal, nggak usah apa biasanya kalau PDKT kalau mau kenalan itu apa? PDKT, betul ya? Iya, soalnya jarang nonton TV sekarang saya. Jadi tidak perlu, oh ya di pesantren itu dikenal kalau dalam Islam tidak perlu lagi ta'aruf. Ta'aruf itu bahasa kami. Sebenarnya apa PDKT? Tidak perlu ta'aruf lagi. Kalau dengan bidadari baru, ta'aruf. Makanya luar biasa panjenengan bu. Kita semua ini wafat tidak tahu kapan. Tinggal kita persiapkan. Jangan lihat kepada suaminya, tapi lihat kepada Allah Subhanahu, dan lihat kepada tempat yang akan kita tinggali selamanya. Kita mungkin begini, karena mau bicara serius harus minum dulu. Airnya sudah dibagikan. Izin ya. Mantap. Kenapa bu? Kedinginan? Oh, matikan bu. Enggak apa-apa. Ini kok ketinggian anunya? Enggak, kayaknya kalau saya enggak nyampe. Baik, kita kembali lagi ya bu. Jadi keutamaan kelebihan laki-laki terhadap perempuan itu hanya di dunia. Di surga sama bisa saja laki-lakinya akan terhimpit neraka, jenengan di surga. Atau sebaliknya, laki-lakinya berada di neraka, jenengan di surga. Oh, belum kebalik ya? Suaminya di surga, jenengan ada di surga lagi. Yalah, bagus lah, jenengan sama-sama di surga. Artinya ketika panjenengan dalam rumah tangga itu dalam situasi tidak baik, jenengan itu ini yang paling panjenengan harus evaluasi. Jangan mengevaluasi orang lain. Sebelum mengevaluasi orang lain, evaluasi diri kita. Apakah kita sudah memberikan hak kaum para Adam, maksudnya suaminya? Jangan-jangan kita hanya meminta hak-hak kita, tapi kita tidak memberikan hak kepada suami. Setelah kita evaluasi, baru kita boleh meminta hak kepada orang lain, kepada suami maksudnya. Makanya ketika ada sesuatu di dalam rumah tangga, dinginkan dulu pikiran kita, tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga langkah kami Engkau bimbing ke jalan yang benar. Kadang kalau bertengkar udah lupa bismillah. Yang adanya lihat apapun yang ada di sekitar, banting-banting ya.
Tangan sudah begini-begini. Kalau diulangi lagi, sudah begini. Lah, bukan pengalaman. Ini kan ini kan cerita. Walaupun terkadang inspirasinya itu dari TV. Atau ya kami para pendakwah itu kan hampir tiap hari ada tamu ke rumah itu, Bu. Kadang tidurnya kami jam 1. Dari jam Isya itu biasanya ada tamu. Ada yang mengeluhkan masalah ini, masalah itu. Artinya tidak harus mengalami, kita ceritakan seperti itu. Artinya ketika menghadapi masalah, jangan sampai amarah dan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Ada di dalam tafsir Sawi 3 kekuatan dalam diri kita. Yang pertama, udah 1 jam ya, kok diperingatkan di TikTok. Begini, yang pertama kekuatan di dalam kita itu adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah amarah. Yang ketiga adalah akal sehat yang sempurna. Orang yang mengikuti hawa nafsu dan amarah, yakinlah mereka akan rendah di sisi manusia dan rendah di sisi Allah. Kalau mereka mengikuti akal yang sempurna, setiap tindakan apapun yang dia lakukan, efeknya dipikirkan. Baik tidak kalau saya seperti ini, baik atau enggak, masa depannya bagaimana. Kalau sudah dipikirkan, insya Allah akal yang sehat itu, akal yang sempurna itu, tiada lain akan melibatkan Allah. Apakah yang saya lakukan ini sudah diridhoi oleh Allah atau tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di dunia itu ibadah. Termasuk kita beribadah kepada Allah adalah berumah tangga, adalah taat kepada suami. Tapi ingat, taat yang tidak melanggar syariat. Ya kalau suaminya ngajak maksiat, jangan mau, Bu. Jangan mau. Papa, saya bisa nikah sama Bapak atas izin oleh Allah. Kalau saya harus diajak ke sana, maaf Papa, saya lebih mementingkan Allah daripada Papa. Kenapa? Saya hidup hanya mengabdi kepada Allah, dan termasuk saya taat kepada Papa. Itu pun niatnya karena Allah Subhanahu. Bukan karena Papa belikan saya emas, bukan karena Papa belikan saya baju, siapkan rumah. Itu semua dari Allah, hanya melalui Papa saja. Enak adem Bu berkeluarga, ya. Insya Allah. Gimana? Iya. Iya kan kita bicara seperti apa, mengkaji kitab ini agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ekonomi lancar. Apa tadi? Sehat jasmani, disayang suami, ya kan? Terus terakhir enggak ada lagi. Oh iya, nggak ada berarti. Kok nggak ada duitnya tadi? Kayaknya ada duitnya. Kan, sehat ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya, Bu, sebagai alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suami itu, Bu, anak itu, Bu, wasilah hanya sebagai perantara untuk dekat dengan Allah. Jangan lupakan Allah. Sehebat apapun panjenengan, sehebat pun apapun suaminya, apa yang dititipkan panjenengan itu semua dari Allah. La amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Saya, panjenengan, kita semua
tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Hatta mudarat pun tidak kita mampu kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan taat bukan karena kepada suaminya, sejatinya taat kepada siapa? Allah. Jangan salah. Buatin kopi harus dibawain oleh-oleh dulu. Berarti kan karena oleh-olehnya, bukan karena bawa oleh-oleh atau enggak, siapin kopi. Kenapa? Janjinya adalah ini kok lihat ke sini. Sudah waktunya pulang. Oh, maaf. Itu sering ngasih kode. Kita buka pertanyaan saja sebelum tutup.